Shalom sahabat kecil, wah sudah hari Minggu aja ya. Shalom juga Moren. Iya nih, gak kerasa ya sudah minggu lagi. Nah sahabat kecil, hari Minggu waktunya kita untuk ibadah. Persiapkan Alkitabnya dan diri kenali masing-masing ya. Sebelum itu kita berdoa syukur dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami di sini. Hari ini kita akan beribadah, berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sahabat kecil, yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian burung pipit. Sahabat kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, tak terus bertumbuh, siram di hatiku, berbuah, 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 du. Silakan Kak Dewi. Shalom adik-adik semua, sahabat kecil, apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Dan kakak berharap kalian juga dalam keadaan sehat. Tidak lupa juga untuk mama papa, om dan tante, opa oma, dan semua juga kakak-kakak yang lainnya. Nah adik-adik, masih ingat tidak dengan saya nih? Ayo siapa? Kakak pernah membawakan cerita juga di ibadah sahabat kecil. Siapa yang masih ingat? Iya betul, Mami Abot. Nah adik-adik, pada saat ini Mami akan bercerita kembali tentang firman Tuhan. Kalau sudah siap, kita akan sama-sama memulainya. Oh iya, jangan lupa Alkitabnya disiapkan juga. Oke, kalau sudah siap, kita siapkan juga hati kita. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau sudah ditemukan, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti akan firman akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan siapkanlah hati kami juga ya Tuhan, karena kami pun telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Judul perikopnya adalah Yesus diurapi di Betania.
6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan telah kita baca. Biarlah firman ini akan terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang Yesus diurapi di Betania. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Silakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si Kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan dan melihat cerita tentang Yesus diurapi di Betania. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar dan lihat tadi, apa sih yang dapat kita pelajari? Atau Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Coba, siapa yang tahu? Ya, yang pertama adalah Yesus rela mati untuk kita.
Dan pengurapannya adalah persiapan untuk penguburannya. Penguburan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib nanti pada tanggal 2 April yang akan kita sama-sama peringati. Ya, Tuhan Yesus rela mati, rela disalibkan, rela disiksa untuk kita semua. Dan kita akan sama-sama memperingatinya pada tanggal 2 April bulan depan, adik-adik ya. Itu adalah peringatan tentang Jumat Agung, tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, yang kedua apa lagi? Ya, wanita itu ya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Karena dia merasakan kasih Tuhan yang sudah begitu besar untuk dia dan juga untuk kita anak-anaknya. Nah, adik-adik, mau tidak seperti Maria yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Adik-adik juga bisa loh melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Contohnya apa saja? Ya, kita akan sama-sama lihat. Contohnya apa saja sih yang Tuhan Yesus inginkan dari kita? Iya, yang pertama adalah mengasihi keluarga. Lalu apa saja? Mengasihi sesama. Sesama itu bisa teman-teman kita, keluarga kita, ya, teman-teman kita di sekolah, di sekeliling rumah kita, teman-teman di sekolah minggu, di gereja, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal, adik-adik. Itu kita juga harus saling mengasihi. Nah, lalu siapa lagi adik-adik? Bersyukur atas pemberian dari Tuhan. Apapun itu kita harus tetap bersyukur. Apalagi sekarang adik-adik ya, kondisinya tidak terasa. Kita sudah setahun lebih. Tepatnya setahun itu tanggal 2 Maret yang lalu. Ya, kita sudah dilanda pandemi COVID-19. Yuk adik-adik, Mami ingin adik-adik juga terus ikut berperan serta dalam menangani COVID-19 ini. Dengan cara apa? Yang sering adik-adik lakukan, dan adik-adik juga sudah pasti tahu, setiap minggunya pasti diingatkan atau di rumah sama mama papa atau guru-guru kalian pasti diingatkan, yaitu 3M. Memakai masker, lalu menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, mungkin juga sekolah secara online, dan kita juga tidak bisa bermain dengan teman-teman kita di luar. Kita tidak bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Mama papa tidak bisa bekerja ke kantor, harusnya harus bekerja di rumah. Tetapi adik-adik, coba kita pikirkan hal positifnya apa coba dengan adanya COVID-19 ini. Iya, kita semakin dekat dengan keluarga kita. Kita makin sering berkumpul dengan mama papa, kakak adik, opa oma, tante dan om, ya. Walaupun memang sampai saat ini hampir semuanya kita melakukan secara online, baik ibadah, bekerja, bersekolah, maupun bermain ya dengan teman-teman, hanya bisa lewat video call, ya. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Lalu apalagi adik-adik yang harus kita lakukan dari cerita yang sudah kita dengarkan? Bersyukur tadi atas kasih Tuhan. Lalu bersyukur atas berkat Tuhan. Betul adik-adik. Karena apa? Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan penyertaan oleh Tuhan. Ya, mungkin walaupun saat ini ada adik-adik yang kurang sehat, tapi adik-adik tetap harus semangat karena penyertaan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan putus asa walaupun kita sedang susah, kita sedang sakit, kita harus ingat kita datang kepada Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Ya, memaafkan dan mengampuni sesama kita.
Ya, mungkin di saat ini adik-adik ada rasa kesal atau rasa kecewa dengan mama papa atau dengan teman-teman atau dengan kakak adik atau dengan siapapun. Kita harus bisa untuk memaafkan dan mengampuni. Itu yang diinginkan oleh Tuhan sebagai kita anak-anak Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Iya betul, taat perintah Tuhan. Contohnya seperti hari ini, ya, kita sama-sama beribadah. Lalu apalagi adik-adik? Di awal-awal tadi kita berdoa, lalu memuji Tuhan. Apalagi? Sebelum kita mendengarkan cerita kita membaca Alkitab. Itu yang Tuhan inginkan agar kita selalu taat kepada Tuhan. Lalu apalagi? Tadi kan taat kepada Tuhan. Lalu taat kepada orang tua, kepada mama papa ya. Jadi kalau misalnya adik-adik, ayo harus belajar biar pintar, karena sebentar lagi apalagi nih adik-adik ya, adik-adik akan mengikuti ujian PTS ya adik-adik ya. Nah adik-adik harus taat kepada mama papa. Kalau misalnya disuruh belajar ya ayo belajar ya, jangan males-males ya, karena Tuhan juga menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Harus pintar dan juga harus taat kepada orang tua. Lalu apalagi adik-adik? Tuhan juga ingin kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tadi seperti yang tadi sudah Mami katakan, kita rajin belajar, kita rajin baca Alkitab, kita rajin memuji nama Tuhan, dan kita juga rajin berdoa. Tuhan pasti akan senang sekali. Nah adik-adik, tadi ada wanita yang memberikan, apa tadi dicerita itu? Minyak narwastu. Nah adik-adik tahu nggak minyak narwastu itu apa? Ya, minyak narwastu itu, nah lihat ya adik-adik ya, itu ada gambarnya. Gambarnya ternyata tumbuhannya seperti itu adik-adik ya. Ya mungkin kelihatannya tidak terlalu bagus adik-adik ya, tapi ternyata minyak itu mahal sekali adik-adik ya. Nah adik-adik mau tahu tidak harga dari minyak narwastu itu ya? Tadi kalau dikatakan oleh Yudas, kenapa tidak dijual saja ya, 300 dinar. Nah adik-adik coba nanti setelah ibadah ini, nanti adik-adik hitung ya, 1 dinar itu adalah upah pekerja untuk 1 hari. Nah minyak narwastu itu juga sama dengan orang bekerja selama 300 hari. Wah, berarti mahal sekali adik-adik ya. Coba seandainya nih, ya, seandainya 1 hari itu orang digaji atau diupah misalnya 100.000 ya, dikali berapa tadi? 300 hari. Wah, sudah banyak sekali adik-adik ya. Berarti minyak narwastu ini sangat bagus dan sangat mahal. Nah tadi dikatakan di cerita yang sudah kita dengar dan lihat tadi, setelah Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus ya, itu harumnya semerbak sampai ke seluruh ruangan. Nah berarti minyak narwastu ini sangat wangi dan sangat mahal sekali ya. Nah adik-adik, kenapa Maria melakukan meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat wangi dan sangat mahal? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Ya, karena Maria ingin membalas kasih Tuhan Yesus dengan kebaikan Tuhan kepada Maria. Ya, karena dia sudah menolong keluarganya. Yaitu apa adik-adik? Siapa tadi yang pertama kali bertemu dengan ikut dalam perjamuan? Iya betul, Lazarus. Karena apa? Lazarus telah dihidupkan kembali oleh Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Ya, Maria tahu kesusahan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan disiksa. Tuhan Yesus akan disalibkan pada hari Jumat nanti tanggal 2 April yang Mami tadi bilang ya. Yaitu di Jumat Agung. Tuhan Yesus akan mati dan disalibkan di
Golgota. Ya, jadi Maria ingin memberi penghiburan, ingin menghibur Tuhan Yesus, ya, dengan yang dia punya, yaitu dengan minyak narwastu. Ya, nah adik-adik, dari cerita ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk terus kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang tadi menurut taat kepada firman Tuhan, menurut perkataan orang tua, saling mengasihi, dan tidak lupa juga adik-adik terus rajin beribadah, membaca Alkitab, memuji nama Tuhan, dan kita juga rajin berdoa untuk sesama kita, walaupun kita tidak kenal. Nah adik-adik, demikianlah cerita dari Mami Abot. Semoga adik-adik bisa mengerti dan kita juga semakin setia kepada Tuhan. Adik, sebelum mengakhirnya, Mami ingin adik-adik bernyanyi tentang lagu tema cerita kita pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus diurapi di Betania. Sudahkah yang terbaik kau berikan? Adik-adik pasti bisa lagunya ya. Kita nyanyi bersama-sama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sekali lagi adik-adik ya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Nah adik-adik, kita akan sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin belajar ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang kami punya ya Tuhan, biarlah kami juga selalu taat kepadamu, taat kepada orang tua kami masing-masing, mengasihi sesama kami, mengasihi keluarga kami ya Tuhan, dan kami juga boleh belajar untuk mengampuni dan memaafkan. Inilah kami ya Tuhan, biarlah kami juga semakin setia kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai berjumpa kembali di cerita-cerita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Kak Dewi. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. I love you
adik-adik kita akan sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, begitu besar kasih dan setia-Mu kepada kami, berkat dan anugerah, begitupun dengan nafas kehidupan yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mengucap syukur ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami, di mana kami anak-anak-Mu boleh beribadah dari awal sampai saat ini. Biar Tuhan juga akan menyertai kami dalam kehidupan kami, bergereja, bermasyarakat, dan juga di dalam keluarga. Tuhan Yesus, pada saat ini kami dalam doa syafaat ini ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, dengan segala program yang sudah ada ya Tuhan, dan kegiatan yang telah direncanakan. Bila Tuhan Yesus Engkau mau turut campur ya Tuhan, agar setiap kegiatan yang telah direncanakan boleh seturut akan kehendak Engkau ya saja Tuhan, dan boleh kami laksanakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para pendeta beserta keluarga, dan juga para majelis beserta keluarga, dan seluruh jemaat yang ada ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus mengurapi mereka masing-masing ya Tuhan, agar pelayanan mereka ya Tuhan boleh selalu seturut akan kehendak saja ya Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami, biarlah Tuhan Yesus berikan kesehatan, kesukacitaan, semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar ya Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada Engkau ya Tuhan, agar di masa pandemi ini ya Tuhan, yang kami belum tahu ya Tuhan sampai kapan, biar Tuhan Yesus memberikan kesabaran bagi kami ya Tuhan, memberikan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau juga turut campur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami inginkan ya Tuhan, khususnya untuk pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Engkau akan menyatakannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar Tuhan mau pimpin pemerintahan dari presiden sampai yang di pelosok-pelosok pedesaan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan ya Tuhan untuk rakyatnya. Tuhan Yesus, Engkau juga mau menyertai saudara-saudara kami ya Tuhan, yang pada saat ini mungkin dalam kesusahan. Saya Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka ya Tuhan dalam kesusahan mereka. Tuhan Yesus, banyak sekali ya Tuhan yang kami ingin utarakan dan kami ingin doakan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha mengetahui isi hati kami masing-masing. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami boleh alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sahabat kecil, jangan lupa juga pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga terus dukung kami ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bye sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.